Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini merupakan hari yang begitu besar bagi kita, hari yang sangat luar biasa di mana kita memperingati kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu kita ada hari ini bukan untuk sekedar merayakan, bukan untuk hanya ibadah saja, tetapi bagaimana hati kita menerima Sang Kristus itu sendiri. Ya, bukan tentang perayaan, tetapi tentang siapa yang kita rayakan. Ya, semua Natal yang telah kita lakukan, baik itu yang kita lakukan sendiri dan undangan di mana-mana, semua itu bukan tentang bagaimana kita merayakan, bukan tentang perayaannya, tetapi tentang siapa yang kita rayakan. Oleh sebab itu, mari kita rayakan dalam hati kita. Mari kita sambut Tuhan, mari kita merespon Tuhan. Kasih-Nya yang begitu indah, Dia datang ke dalam dunia, menebus setiap kita. Sejauh timur dari barat, Dia membuang dosa kita. Dia tidak mengingat lagi betapa kotornya kita akan pelanggaran kita, tetapi Dia melihat kita dengan kemuliaan. Mari katakan bersama. Dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Saya dikatakan sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
Firman-Nya ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih Karunia. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan yang luar biasa tak akan pernah kita temukan lagi di dunia ini. Dia menerima kita apa adanya. Kasih-Nya menerima kita, sanggup mengubahkan kita, mengubahkan hati kita, mengubahkan hidup kita menjadi baru. Melalui pujian kita, katakan kekaguman kita, kekaguman hati kita kepada Tuhan. Kasih-Nya yang begitu luar biasa. Saya menerima wakil berdiri. Yakni pujian saya serahkan kepada Ibu Gembala di dalam doa penyerahan ini. Kasih dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih yang seperti itu. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada kumandang. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada kumandang. Kau bukan bumi dalam hati kasih-Mu tiada kumandang. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada kumandang. Akan bersama belum pernah ada kasih dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubah
boleh datang Tuhan saat ini Tuhan untuk boleh memperingati Tuhan kelahiran-Mu Bapa, kelahiran Juru Selamat kami Tuhan, kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu Tuhan begitu besar, kasih-Mu kepada kami Bapa. Kau boleh datang Tuhan boleh datang Tuhan ke dunia ini Tuhan untuk menebus dosa setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada Tuhan karena kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah ini Tuhan bukan sekedar ibadah yang biasa-biasa Bapa. Kami mau menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biar Tuhan ibadah ini Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan, boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Kau berkati hidup mereka Tuhan. Suatu kehormatan Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan, nama-Mu disukakan Tuhan. Engkau hadir Tuhan tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan datang ke tempat ini tidak sia-sia Bapa. Kami boleh menjadi pelaku firman Bapa. Kami boleh diubahkan Bapa, dikuatkan Bapa, dipulihkan Bapa. Dan kami boleh pulang Tuhan dengan sukacita baru Bapa. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Mangali Harefa Tuhan yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hidupnya Tuhan, Kau berkati Tuhan lidah bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bukan berasal dari dirinya Bapa, tapi benar-benar Tuhan Kau berbicara Tuhan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi Tuhan, Kau yang mengurapi hidupnya Tuhan, sehingga apa yang boleh dilihat, dilakukan Tuhan, semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sapa kita semua, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Baik, kita masih posisi berdiri ya, kita masih posisi berdiri. Lagu kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik, ya. Oleh sebab itu mari kita rayakan kasih Tuhan melalui pujian kita. Mari kita bersuka cita, bersorak-sorai, bertepuk tangan, memperingati hari kelahiran Tuhan kita. Tuhan baik di dalam hidupku. Katakan bersama, Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia
hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacita lagi Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Bersorak Tuhanku bagi kasih. Haleluya. Bersorak Tuhanku akan berkuasa. Maka tanganku pujianmu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, sekali dikatakan, ku angkat suaraku, pujian namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, sekali dikatakan, nanti kita ngomong ya. Ku angkat suaraku, pujian namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, Yesus kau di dalamku, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, Yesus kau di dalamku, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan segera berdoa untuk persembahan kita nanti yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta PH Reva. Namun sebelum hambanya berdiri memimpin kita di dalam doa, kita akan angkat satu lagu pujian sukacita bagi Tuhan. Natal kasih terindah. Mari kita bersukacita menyambut Sang Raja Damai. Katakan dengan sukacita. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai bersama dunia. Dan menebus kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-nya selamatkan setiap umat manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Katakan bersuka, bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai bersama dunia. Dalam menebus kabar sukacita untuk kita semua, untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap umat manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah,
yang terindah, kasih selamatkan setiap umat manusia. Mari kita bersama doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, hingga kami boleh tiba pada hari ini, saat ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau yang urapi dan berkati buat setiap tangan-tangan yang dapat memberi maupun yang tidak dapat memberi Tuhan. Kiranya setiap persembahan yang terkumpul itu boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, mengabarkan kabar sukacita bagi setiap yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap pelayan yang akan menyampaikan atau membawakan kantong kolektor. Tuhan kiranya berkati pelayanannya, Engkau yang tutup bungkus setiap semua yang boleh ada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan segera memberikan persembahan untuk Tuhan. Sembari menjalankan persembahan, kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau selama ini. Tuhan akan syukurlah. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, pada anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan akan syukurlah selama ini. Oh, selama ini Tuhan akan syukurlah. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan hati yang siap. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian kita yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta yang Harifah. Oleh sebab itu, mari kita sambut firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.
Mari kita katakan bersama. Kasih Yesus indah dalam dalam kasih-Mu ku sekali lagi kasih Yesus, kasih Yesus melalui dalamku dan hati Tuhan yang tak pernah terhenti. Kasih Yesus membebaskan hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa berdiri. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya tahu kita semua pasti pada capek. Berturut-turut minggu ini kita ibadah. Tadi malam kita pulang sampai jam berapa ya? Setengah 11 ya. Jam 11 malam. Luar biasa, memang benar-benar kita ini melakukan firman Tuhan. Ya, melayani lebih sungguh.
Semua waktuku kuberikan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Masih ada yang merasa capek? Semangat. Katakan dulu 3 kali semangat, semangat, semangat. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Tetap semangat melayani Tuhan. Memang kalau dipikir-pikir ya, kita dalam pelayanan ini capek sekali luar biasa. Tapi karena kita fokus mengasihi Tuhan, rasa-rasanya rasa capek itu hilang begitu saja. Amin. Kalau kita memperhitungkan dan hitung-hitungan tenaga kita, energi kita habis terkuras semua. Ya, anak-anak saya bilang, kapan kita pergi jalan-jalan nih, Pi? Kapan kita acara keluarga? Saya bilang ya, ini ibadah banyak banget nih berturut-turut. Bagaimana? Ya paling kita selip-selipkan lah, kayak nanti sore mungkin atau besok mungkin, ya kita lihat nanti situasi. Artinya gini, kita berani mengorbankan kepentingan kita demi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan itu semua tidak akan pernah sia-sia. Ya. Bapak Harapan, saya lihat semangat dia sekarang. Ya. Amin Pak Harapan. Kemarin saya bilang di mobil Pak Harapan, nanti mulai tahun depan kita jadwalin mulai pelayanan. Apa kemarin saya bilang? Apa Pak Harapan kemarin? Aser, menerima tamu. Awalnya dia bilang, oke aja sih Pak, saya siap. Tapi biarkan yang lain dulu lah katanya gitu. Saya bilang yang benar yang mana ini? Belum siap Pak katanya gitu. Nah kita doakan semoga Bapak Harapan cepat siap. Amin. Ya kita semua dukung di sini, saling mendukung untuk bisa saling melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap harus semangat untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita. Di tengah-tengah kelelahan kita, keletihan kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Hari ini, tepatnya tanggal 25 Desember 2025, kita merayakan Natal seluruh dunia. Natal umum seluruh dunia, karena merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, baiklah kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebagai dasar renungan saya angkat temanya yaitu kekuatan kasih. Kasih Kristus yang kita nikmati dalam hidup kita, yang kita rayakan hari ini, hari kelahirannya. Kita baca dari Kejadian pasal 45 ayat 25 sampai 28. Kejadian pasal 45 ayat 25 sampai 28. Kita baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya ayat 25, Bapak Ibu 26 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka. Sama-sama kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Puji Tuhan. Tema yang saya angkat tadi apa? Kekuatan kasih. Tokoh yang sedang kita bicarakan dalam ayat ini adalah yaitu Yusuf. Seperti apa kekuatan kasih Yusuf? Nah, semua udah tahu ceritanya ya. Yusuf itu anak dari Yakub yang dijual dan dibuang oleh saudara-saudaranya. Saya rasa kalau kita mengalami hal yang sama, kita dibuang oleh saudara kita. Tolong, kita dibuang oleh saudara kita disakiti oleh saudara kita. Apa yang kita rasakan? Pasti yang kita rasakan sakit hati, kecewa. Jangankan dibuang deh seperti Yusuf, dibuang ke dalam sumur kering.
kita dicuekin aja sama saudara kita, pasti kita udah ngambek, kita udah tantrum, kita udah sakit hati. Tapi bagaimana seorang Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur kering, lalu setelah itu dijual? Seharusnya Yusuf ini pantas kalau dia memuji saudaranya, pantas kalau dia tidak lagi ingat sama saudaranya, pantas kalau dia sakit hati sama, sangat-sangat pantas. Dan mau nanya ke siapapun, itu suatu hal yang wajar, manusiawi. Tetapi Yusuf, saudaraku sekalian, dia tidak memuji saudaranya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika terjadi kelaparan di Israel? Sehingga orang-orang Israel ini kan mereka ke Mesir. Mereka tidak tahu kalau Perdana Menteri Mesir itu saudara mereka. Memang awalnya Yusuf tidak mau menunjukkan identitasnya. Dia menyembunyikan identitasnya. Tapi dia menerima dengan tangan terbuka. Dia menerima dengan tangan terbuka. Dia tidak menyakiti saudaranya. Ya, walaupun nanti pada akhirnya diberikan tempat tinggal, ya diberikan makan kepada anak-anak keluarga daripada saudaranya itu, dikasih tempat tinggal di Gosen, ya, dikasih kereta. Dan ketika mereka balik untuk menjemput ayahnya Yakub, dia menitipkan banyak makanan dan dia belum menunjukkan dirinya. Dia masih menolong. Tapi saudaraku sekalian, makanya saya katakan inilah kekuatan kasih Yusuf ini. Ya. Dia juga tidak tahan. Ketika saudara itu kembali lagi dengan membawa ayahnya Yakub, akhirnya Yusuf itu tidak tahan. Dia tidak tahan. Dia menangis sebenarnya. Dia bersembunyi menangis, melihat saudaranya lagi kesusahan. Ya, akhirnya dia tidak tahan lagi dan dia terus terang memberitahu siapa dirinya. Coba kalau kita baca di ayat 4 ya. Coba kita lihat di ayat 4 di sini, bagaimana Yusuf itu tidak tahan lagi memberitahu identitasnya kepada saudaranya. Dia bilang apa? Ayat 4. Dia bilang begini. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudaraku sekalian, yang perlu kita lihat dari sikapnya Yusuf, dia selalu berpikiran positif kepada kelakuan saudaranya kepadanya. Dia itu dijual oleh saudaranya, tetapi Yusuf dia tidak dendam, dia tidak sakit hati, dia tidak membenci. Bahkan dia berpikiran positif. Dia mengatakan apa? Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku di sini sebab untuk memelihara kehidupan. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia katakan apa? Kamu menjual aku di sini, saya tidak sakit hati loh. Saya tidak membenci kamu. Engkau menjual aku di sini itu Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud menyuruh aku mendahului kamu, mendahului kalian semua ke sini. Supaya apa? Untuk menolong kalian nanti. Untuk menolong orang banyak. Ya, inilah sekarang yang Allah berikan kepadaku. Saya jadi Perdana Menteri di sini dan saya bisa menolong kalian. Jadi kalian nggak usah takut. Jadi semua apa yang terjadi selama ini Allah punya maksud. Luar biasa. Luar biasa positive thinking daripada si Yusuf ini. Gimana kalau terjadi di kita seperti itu? Saya lihat, banyak saya lihat sekarang yang bersaudara, ya, yang bersaudara, kalau sudah berantem, dia mengatakan apa? Saya tidak mau lagi menginjak rumahnya.
Ya. Sampai mati pun saya tidak mau lagi mengejar rumahnya. Saya dulu pernah mendamaikan waktu kita dulu ada ya Pak Guru ya. Waktu kita dulu ada persekutuan doa ya, PDBS dulu namanya. Ada dulu anggota PDBS itu yang saudara berantem. Ya, jadi saya ke saudaranya yang satu, dia bilang, saya tidak mau lagi Pak Pendeta. Saya tidak mau lagi, sampai mati pun saya tidak mau. Saya ke saya yang satu lagi. Saya bilang, ayolah Pak. Dia bilang apa? Sampai mati pun saya tidak mau melihat mayatnya itu. Saya bilang, sehebat apa sih perselisihan kalian? Padahal perselisihan mereka itu hanya gara-gara warisan. Hanya masalah warisan, pembagiannya tidak rata. Yang satunya merasa dirugikan. Ya. Jadi hanya gara-gara itu mereka tidak mau lagi tegur sapa dan sebagainya. Belum seperti Yusuf yang dia dijual, yang dia dibuang. Tapi dia mengatakan apa? Kalian jangan menyesali apa yang terjadi, saudaraku. Apa yang terjadi selama ini adalah itu Tuhan punya maksud. Tuhan menyuruh aku mendahului kalian untuk menolong kalian nanti di masa kesusahan seperti ini. Saudaraku, dia tidak memelihara kebencian. Dia tidak memelihara sakit hati. Ya, si Yusuf ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di Lukas pasal 6 ayat 36, dikatakan di sini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya. Murah hati itu artinya apa? Suka memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, dan suka menolong orang lain. Inilah yang ada dalam sifat-sifatnya Yusuf. Yusuf itu suka memberi. Harusnya dengan dia disakiti oleh saudaranya, dia tidak akan mungkin lagi memberi bantuan kepada saudaranya. Malah harusnya kalau saudaranya itu sudah jatuh, sudah susah, harusnya dia ketawa. Rasain lu emangnya, makanya kalian sih ngebuang saya, kalian sih ngejual saya. Tidak sedikit di antara kita yang terjadi seperti itu. Kalau ada orang yang menyakitin kita, ketika nyakitin kita itu jatuh atau dia susah, apa yang terjadi dengan kita? Kita pasti ketawa toh? Ya. Makanya kalau dalam bahasa ini sebenarnya wawaw nasaha raso ya daan gena kufe lu gena kahezarewang rasoi. Ketika orang lain itu susah, kita malah ketawa. Boro-boro nolong, boro-boro bantu. Tapi Yusuf membantu saudaranya. Ayo kalian datanglah ke sini. Dia kasih makan, dia kasih bekal, ya, dia kasih kereta. Suruhlah jemput bapak kita itu. Ya. Suka menolong, penyayang, pengasih. Ya. Dan selalu menunjukkan empati. Itu namanya murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudaraku sekalian, kita memang mengaku-ngaku orang Kristen, mengaku anak-anak Tuhan. Tapi pertanyaannya, adakah kita memiliki buah-buah roh itu? Salah satu buah-buah roh itu adalah murah hati. Adakah kita memiliki buah-buah roh itu? Mengaku-ngaku orang Kristen. Ingat ya, Tuhan tidak pernah memperhitungkan seberapa banyak engkau melayani Dia. Yang Tuhan lihat, seberapa banyak engkau melakukan firman, seberapa banyak engkau berdampak kepada orang lain, seberapa banyak engkau jadi orang yang signifikan. Nah, kemarin kita belajar. Bukan, Tuhan tidak pernah melihat kesuksesanmu, tapi Tuhan melihat seberapa banyak engkau menjadi orang yang signifikan, berdampak kepada orang lain. Haleluya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Nah, Yusuf berusaha memberikan yang terbaik kepada saudaranya. Nah, bagaimana sebenarnya memberi yang benar itu? Nah, coba kita belajar. Ada beberapa tokoh di sini
yang memberikan teladan bagi kita cara memberi yang benar. Ya, coba kita kupas satu-satu ya. Bagaimana memberi yang benar? Tokoh yang pertama yang saya sampaikan, Habel. Habel memberi yang terbaik, yang berkualitas. Kita baca Kejadian pasal 4 ayat 4. Coba baca Ray, Kejadian pasal 4 ayat 4. Apa katanya? Ini salah satu tokoh yang menjadi teladan bagi kita cara memberi yang benar. Silakan. Kejadian 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Kenapa sih lemak-lemaknya? Nah, di tradisi Yunani kuno, lemak-lemak itu adalah merupakan sesuatu yang terbaik dari binatang itu. Merupakan sesuatu yang terbaik dari binatang itu. Jadi kalau mempersembahkan lemak-lemak kepada seseorang berarti suatu penghormatan, suatu penghargaan. Jadi Habel ini memberikan sesuatu yang terbaik, yaitu lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Adakah kita memberikan yang terbaik? Ya, adakah kita yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ataukah misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita? Benarkah kita memberikan yang terbaik untuk orang tua kita? Saya mau tanya dulu, jujurlah. Walaupun kita bilang, "Ma, Pa, inilah yang saya simpan-simpan untuk Bapak, untuk Mama. Inilah yang terbaik dari saya." Pertanyaan, benar nggak yang terbaik? Kalau misalnya kamu berikan uang sama orang tuamu sekarang misalnya 100.000, benarkah 100.000 itu yang terbaik? Adakah yang terbaik dari itu? Saya tidak tahu, tapi saudara bisa menjawab. Tapi saya mau sampaikan, ya, jangan selalu menuntut yang terbaik dari Tuhan, sementara engkau sendiri tidak memberikan yang terbaik untuk orang lain, untuk orang tuamu dan untuk Tuhan. Nah, kenapa Habel diberkati? Karena Habel memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, Habel memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Lemak-lemaknya, katakan. Maka Tuhan jadinya apa? Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ya. Tuhan tidak bisa dibohongin. Tuhan tidak bisa ditipu. Kita bisa menipu orang tua kita. Kita bisa menipu orang lain. Kita bisa menipu seseorang. Kalau kita mengatakan ini yang terbaik, mungkin percaya saja. Tapi kalau Tuhan, kita tidak bisa menipu. Nah, kau mengatakan yang terbaik, nanti kata Tuhan, yang terbaik. Saya kan tahu kamu punya lebih baik lagi, tapi kamu simpan itu, kamu sayang itu. Kamu berikan ini, tapi kamu mengatakan yang terbaik. Makanya kebanyakan Tuhan tidak akan memberkati persembahan kita. Kenapa? Tidak mau memberikan yang terbaik. Ngaku yang terbaik, tapi sebenarnya bukan yang terbaik. Habel memberikan yang terbaik. Makanya persembahannya lebih diterima Tuhan daripada Kain. Ya. Jadi saudaraku, engkau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik untuk orang tuamu, itu tidak pernah sia-sia. Kenapa? Tuhan akan memberkati persembahan. Haleluya. Kedua, sekarang ada seman yang baca. Kejadian pasal 22 ayat 2 sampai 3. Kejadian 22 ayat 2 sampai 3. Apa dikatakan di situ? Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anak-anaknya. Ia membelah
juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham memberi yang terbaik kepada Allah. Saya mau tanya, Abraham itu punya anak Ishak itu usia berapa? Anda masih tahu? 100 tahun. Kalau Sarah usia berapa? 90 tahun. Usia paling tua baru punya Ishak. Nah, harusnya kalau punya anak di usia segitu, itu anak emas enggak? Anaknya disayang-sayang enggak? Anaknya disayang-sayang, bila perlu jangan sampai anak ini lecet. Jangan sampai anak ini sakit, jangan sampai anak ini apa-apa, ini anak emas. Ya, harusnya ya. Tapi ketika anak itu diminta oleh Tuhan, Abraham ngasih enggak? Dia kasih. Ini yang baru saja kita baca. Allah meminta, persembahkan anak itu kepadaku, dikasih. Kenapa? Allah tahu ini pasti yang terbaik ini sama Abraham ini. Saya pengen tahu, benar nggak sih dia beriman kepadaku? Benar nggak sih dia mengasihi aku? Saya mau minta yang terbaik dari dia dulu. Saya mau minta anaknya ini dipersembahkan kepadaku. Abraham, berikan anakmu itu kepadaku. Abraham tidak berbantah-bantah. Abraham tidak hitung-hitungan. Abraham tidak mencari-cari alasan supaya enggak memberi. Langsung siap kasih. Saudara terkasih, yang terbaik dia berikan. Walaupun sebenarnya Abraham sedih, dia bersembunyi dan menangis. Tuhan, ini anak saya udah tunggu-tunggu sampai 100 tahun. Istri saya 90 tahun, kami sudah tua Tuhan, gimana ini? Tapi udah, dia berikan. Dia hanya menangis karena sedih, tapi dia berikan. Pertanyaannya, tega nggak Allah mengambil anak itu? Nggak tega juga. Akhirnya diganti pakai domba. Saudaraku, kalau kita tidak hitung-hitungan kepada Tuhan, kalau kita berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan juga tidak mungkin menyakiti kita. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi Habel, kedua Abraham. Sekarang yang ketiga, Maria. Kita baca Markus pasal 14 ayat 4 sampai 5. Ras baca. Markus 14 ayat 4 sampai 5. Markus 14 ayat 4. Ada orang yang menjadi besar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak amasku ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan. Ya, Maria ketika menuangkan minyak narwastu itu, ada satu yang mengatakan begini, kenapa menghambur-hamburkan minyak itu? Minyak itu kan mahal. Minyak itu mahal. Jadi itu 300 dinar ya, 300 dinar. Saya hitung-hitung harga minyak itu 300 dinar, kalau dikerupiahkan sekarang itu harganya sekitar 16 juta. Jadi ada satu bilang, kenapa minyak itu dihambur-hamburkan, dibuang-buang begitu saja? Kenapa? Siapa yang mengatakan itu tahu? Yudas. Yudas sok-sok memihak kepada rakyat. Yudas sok-sokan membela rakyat. Mendingan itu dikasih kepada masyarakat, kepada orang banyak, kepada orang lain yang miskin, yang susah. Sama kayak politisi kita sekarang. Ya. Saya bicara atas nama rakyat. Padahal diam-diam dia korupsi. Saya bicara atas nama rakyat. Saya berdiri atas nama rakyat. Saya tidak mau rakyat ditindas. Taunya dia sendiri yang menindas. Yudas Iskariot melakukan hal yang sama. Makanya kalau ada politis-politis yang begitu sekarang, kalau ada politis-politis yang mengatasnamakan rakyat, taunya dia korupsi, taunya dia cari kepentingan sendiri, itu sebenarnya Yudas Iskariot zaman sekarang. Ya. Yudas Iskariot marah. Kenapa Maria ini membuang-buang minyak itu? Sayang, mahal itu. 16 juta harganya, 300 dinar. Sosok. Tapi yang terjadi apa?
Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Siapa yang mengkhianati Yesus? Yudas. Siapa yang menjual Yesus? Yudas. Tapi ketika minyak naurasi itu ditumpahkan, marah, sok-sokan. Nah itu sekarang, banyak sekarang anak-anak Tuhan yang munafik. Banyak saudaraku sekalian, anak-anak Tuhan yang munafik sekarang. Munafik, sok baik, sok membela, sok melindungi, tapi dia sendiri yang bobrok. Ini yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Tapi Maria memberikan yang terbaik. Maria memberikan yang terbaik. Walaupun itu mahal, artinya kan kalau dia memberikan yang terbaik, dia memberikan minyak narwastu yang mahal, berarti dia sudah mempersembahkan hidupnya yang terbaik kepada Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan. Inilah cara-cara murid yang benar. Jadi jangan ketika misalnya ada beberapa minyak di situ, lihat dulu mana yang lebih mahal ini. Yang lebih mahal simpan dulu lah. Baru ini dia cara yang biasa saja, tapi ngaku-ngaku ini yang terbaik dari saya. Ya, jangan engkau menipu Tuhan. Engkau menipu Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tertipu. Dia bisa melihat apa yang kau lakukan. Dia bisa melihat engkau sungguh-sungguh nggak berikan yang baik, yang terbaik kepadanya. Ya. Habel, Abraham, Maria ini, mereka benar-benar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Tadi dikatakan di sini apa? Ya. Ada orang yang menjadi gusar. Kenapa kamu yang gusar, Yudas? Nah, kenapa kamu yang gusar? Maria yang mengorbankan minyak narwastunya, kenapa kamu yang gusar? Kenapa? Supaya orang melihat dia, aduh ini orang baik sekali si Yudas ini. Ini Yudas ini benar-benar memperhatikan nasib orang banyak, benar-benar memperhatikan nasib orang miskin. Padahal sebenarnya bukan, dia malah korupsi kan? Dia kan yang memakan uang-uang itu kan? Dia kan bendahara. Tapi sok-sokan, kenapa? Maria memberi yang terbaik pada saat yang terbaik. Saudara sekalian, kita jangan segan-segan, kita jangan hitung-hitungan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya juga mengatakan, saya bukan orang punya, saya bukan orang yang berlebihan, tapi saya berusaha memberikan yang baik, yang terbaik. Mungkin bukan yang terbaik ya, tapi saya berusaha memberikan yang baik untuk Tuhan. Sebaiknya sih yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Jangan kita punya mental ya, aku bilang, saya mau katakan sama kita, jangan kita punya mental orang miskin. Tahu nggak mental orang miskin? Mental orang miskin itu bukan dalam arti dia miskin. Ada orang kaya, punya semua, tapi punya mental orang miskin. Selalu berkata, nggak punya, nggak ada, nggak bisa, tidak mampu. Padahal dia punya. Tapi ada juga orang miskin, tapi bermental orang kaya. Kenapa? Dia miskin, dia susah, tapi dia bermental orang kaya. Kalau apa-apa dia berusaha. Ini begini ya, oke, saya membantu, tapi saya mampunya segini. Tapi dia berusaha, itu bermental orang kaya. Saya berharap kita di tempat ini, yang digembalakan di tempat ini, buanglah mental orang miskin, tapi bermental orang kaya. Walaupun kita secara finansial kita terbatas, tapi kita punya mental orang kaya. Mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mau membantu pelayanan. Tidak hitung-hitungan untuk pelayanan. Tidak hitung-hitungan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Satu lagi, tokoh yang saya angkat di sini. Janda miskin. Kita buka Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus, Joy baca. Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 4 sampai ayat 41 sampai 44. Silakan. Markus 12 ayat 21 sampai 24. 41 sampai 44. Ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar.
Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 luit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Puji Tuhan. Janda miskin ini memberikan yang terbaik tanpa sisa. Memang kalau dibandingkan dengan orang kaya memberikan lebih banyak. Tapi orang kaya itu memberikan lebih banyak, itu dari kelimpahan hartanya. Tapi janda miskin ini, dia memberikan seluruh apa yang dia punya. Dikatakan tadi terakhir apa? Katakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, orang-orang kaya itu, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudaraku sekalian, bukan dalam arti kalau kita kekurangan, bukan dalam arti kalau misalnya uang kita sedikit, kecil, tidak sebanyak orang kaya, lalu engkau tidak mau memberi. Ya. Saya sekarang mengangkat di akhir tahun 2025 ini, saya mengingatkan kita semua, belajar memberi. Kita tidak sesusah janda miskin ini, tapi dia mau memberi. Tapi apa yang terjadi? Dia diberkati. Tuhan mengatakan, janda itu telah memberikan yang terbaik. Kita sering mengatakan di depan ini, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan pujian buat Tuhan dan kita memberikan yang terbaik. Saya mau tanya, benarkah kita memberikan yang terbaik? Halo? Benarkah kita memberikan yang terbaik? Atau kita menarasikan sendiri ini yang terbaik, padahal kita tidak memberikan yang terbaik? Saudaraku, janganlah terlalu banyak gombal di hadapan Tuhan, ya. Atau jangan terlalu banyak pencitraan, memberikan yang terbaik. Tapi kita sendiri pelit di hadapan Tuhan. Ya, saya mau katakan ya, engkau mau diberkati. Kalau engkau mau diberkati, maka engkau harus belajar memberkati. Coba baca Ray, coba baca Ray. Amsal pasal 11 ayat 25. Jadi saudara-saudara juga biar diberkati, belajar memberi. Ya, jangan begini. Ya, dikatakan dalam bahasa Nias, itu apa dalam bahasa Nias? Ya, medroga dulu, lekalu. Apa itu namanya? Sampai telur itu berdarah, tidak mau memberi. Nah, Amsal pasal 11 ayat 25, coba. Amsal 11 ayat 25, Tuhan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan. Siapa banyak memberi berkat, diberi apa? Kelimpahan. Artinya kalau engkau tidak memberi, berarti engkau tidak diberi kelimpahan. Kalau kau mau memberi berkat, maka kau diberi kelimpahan. Tapi kalau kau begini, perhatikan, engkau tidak mau memberi, hitung-hitungan, pelit, selalu mengatakan nggak punya, ya, engkau tidak akan mendapat kelimpahan. Makanya hidupmu susah terus. Saya mau sampaikan di akhir tahun ini, supaya engkau diberkati semua. Gereja ini milik kita bersama. Ya, kita wajib mendukung pelayanan di tempat ini. Kemarin waktu kita Natal di sini, penuh kan? Penuh di sini. Saya tanya sama Joy, kemarin persembahan berapa? Saya pikir persembahan ya 1 juta dapat lah. Saudara tahu berapa persembahan? Berapa Joy? 500 aja nggak nyampe. Kenapa? Anak-anak Tuhan sekarang sudah dirasuk oleh roh pelit. Nggak mau rugi. Kalau dia ngasih 5.000 aja, udah hitungan itu. Aduh, 5.000. Ini kan 5.000 kan lumayan nanti buat gojek ini, buat ini. Hitung-hitungan, tapi mau minta berkat banyak dari Tuhan. Amsal mengatakan tadi, engkau tidak memberi,
maka engkau tidak mau diberi kelimpahan. Mau memberi, maka engkau akan mendapatkan kelimpahan. Jangan berharap engkau mendapat kelimpahan tapi engkau sendiri tidak mau memberi, tidak mau berkorban untuk Tuhan. Jangan punya mental miskin. Meskipun kita orang yang sederhana atau mungkin tidak orang miskin, tapi punya mental orang kaya. Orang kaya itu mau memberi, mau punya mental bermurah hati, mau memberi, mau memberi. Jangan seperti orang kaya tapi mentalnya miskin, akhirnya nggak diberkati. Ya, saudaraku sekalian, ini pesan-pesan saya di akhir tahun ini, supaya di tahun 2026 kita menjadi orang-orang yang diberkati. Ya, saya mengakhiri. Ya, saya mengatakan bahwa hanya kasih Allah yang mampu mengubahkan. Yusuf tadi saya katakan, ya, betapa kasihnya kepada saudaranya. Yusuf ini adalah gambaran Allah, ya, gambaran Allah yang mengasihi umat manusia yang penuh dosa, yang telah menyakiti hatinya, ya, yang telah mengecewakannya, tapi Allah mengambil rupa seperti manusia, berkorban untuk menyelamatkan orang-orang berdosa ini. Yusuf menyelamatkan saudaranya yang telah menjualnya, yang telah menyakitinya, yang telah membuangnya. Dia tidak mengingat, dia tidak membalas itu, bahkan dia menolong dan menyelamatkan saudaranya. Yusuf adalah gambaran Allah yang memiliki kasih sejati, punya kekuatan kasih sejati. Nah, hanya kasih Allah yang mampu mengubahkan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah, maka setiap orang itu tidak binasa. Karena kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hanya kasih Allah yang mampu mengubahkan kita dari binasa menjadi diselamatkan. Saudara sekalian, bagaimana kekuatan kasih kita sekarang? Bagaimana kekuatan kasih kita? Apakah sudah memiliki kasih seperti Yusuf? Bahkan seperti kasih Allah? Apakah kita sudah memberi yang terbaik seperti Habel, Abraham, Maria, janda miskin? Saudara tanya pada diri sendiri. Apakah kau sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Apakah kau sudah memberikan yang terbaik dalam pelayanan ini? Saudara yang tahu. Ya. Silakan pemain musik maju ke depan. Saya memberikan filosofi. Ada filosofi lilin. Ya. Lilin itu adalah ketika dibakar dia memberikan cahaya terang. Dia rela badannya hancur demi untuk memberikan terang. Ini merupakan suatu pengorbanan. Lilin itu rela mengorbankan dirinya demi memberikan terang atau cahaya kepada orang lain. Ada yang lebih baik lagi selain daripada lilin. Apa itu? Daun kering. Tahu nggak daun kering? Daun kering itu rela berguguran supaya apa? Supaya bisa tumbuh daun-daun yang baru. Ya. Dia mengorbankan dirinya. Daun kering ini juga supaya tumbuh daun-daun yang baru. Kalau dia tidak gugur, ia akan tumbuh daun-daun yang baru. Tapi yang terbaik, yang lebih bagus itu apa? Kayak penggaris. Penggaris itu kerjanya apa? Kerja itu meluruskan. Dia selalu kerjanya meluruskan. Nah, itu filosofi penggaris ini bagus. Dia selalu meluruskan tanpa juga merusak badannya. Jadi di mana-mana dia kerja itu meluruskan, mendidik, meluruskan. Tidak pernah ada penggaris yang membelokkan, kecuali penggaris yang bulat ya, tidak pernah. Tapi dia hanya meluruskan. Nah, inilah contoh-contoh pengorbanan. Lilin, dia berkorban untuk memberikan cahaya. Dia rela menghancurkan tubuhnya sendiri. Daun kering, dia rela berguguran supaya tumbuh daun-daun muda. Dan penggaris yang lebih baik, dia kerjanya selalu meluruskan. Semoga kita di tahun 2026 ini, kita menjadi orang-orang yang terbaik. Kita menjadi orang-orang yang mau berkorban untuk orang lain, memiliki kekuatan kasih sejati. Ya, jangan segan-segan untuk melakukan kasih. Kenapa? Karena Allah itu sendiri kasih adanya.
dan wajiblah kita pengikut yang percaya kepada Kristus melakukan kasih itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.